Halo, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya Pratian. Kita akan membahas untuk topik selanjutnya mengenai ideologi. Dan kalian harus berterima kasih kepada salah satu akun yang bernama Kang Net yang bisa mengetahui bahwa namanya tugas yang saya selipkan dalam video. Kalian harus berterima kasih pada dia. Dia adalah pahlawan yang tidak terlihat oleh kita. Oke. Kita akan menyaksikan dan memperhatikan video yang akan saya jelaskan, dan semoga kalian memahami video tersebut. Selamat menyaksikan. Ciri dan fungsi ideologi. Ciri-ciri ideologi menurut Profesor Notonegoro yang pertama adalah mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. Nomor 2 adalah mewujudkan asas kerohanian, pandangan, dan pedoman hidup. Diartikan menurut Profesor Notonegoro yang pertama itu bahwa derajatnya paling tinggi berarti itu adalah salah satu pijakan dasar bagi kita dalam melaksanakan atau melakukan hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat luas atau berkaitan dengan negara kita. Dan yang kedua, menurut mewujudkan asas kerohanian itu berkaitan dengan batin kita, pandang hidup kita, pedoman hidup kita dalam menjalani setiap langkah, setiap jengkal dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Fungsi ideologi itu sendiri diartikan yang pertama membentuk identitas atau ciri kelompok atau bangsa. Pasti kalian tahu kan maksudnya membentuk identitas. Identitas itu adalah istilahnya data diri kita, yang menjadi ciri khas kita, yang menjadi hal yang kita miliki, yang berbeda atau karakter. Yang kedua adalah mempersatukan sama kita dari berbagai pandangan hidup. Setiap kehidupan, pasti setiap manusia memiliki pandangan hidup yang berbeda-beda. Dengan adanya ideologi, kita seperti dijadikan satu agar memiliki tujuan yang sama. Yang ketiga, mengatasi berbagai pertentangan atau konflik ketegangan sosial. Seperti yang saya bilang, dalam kegiatan kita, dalam kehidupan sehari kita, pasti kita memiliki perbedaan yang sangat luar biasa sekali. Baik dari segi pandangan, baik dari segi tujuan, baik dari segi karakter, itu memiliki pandangan yang berbeda-beda atau memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Akan tetapi dengan ideologi kita bisa merangkul semuanya itu, karena ideologi sebagai pijakan dasar kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir adalah pembentukan solidaritas atau kebersamaan. Dengan ideologi, dengan perbedaan pendapat, dengan perbedaan ciri khas, dengan perbedaan pandangan, kita dapat memupuk solidaritas. Karena apa? Karena adaannya ideologi. Nah, ideologi inilah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman. Nah, berikut ini adalah dua ideologi yang sangat besar pada saat itu maupun pada masa sekarang. Ada liberalisme, yang diartikan berasal dari kata bahasa Latin liber, yang artinya bebas, isme berarti paham. Jadi liberalisme adalah suatu paham ditegaknya kebebasan bagi setiap individu. Nah, negara-negara yang mengangkut liberalisme itu antara lain ada Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, dan kebanyakan ada di negara-negara Eropa. Terus komunisme, ideologi yang berasal dari dua kata yaitu komunal, yang artinya kelompok atau bersama, dan isme, artinya paham. Jadi arti komunisme adalah paham yang didasarkan atas sama rasa sama rata atau paham untuk memperjuangkan kepentingan bersama atau kelompoknya. Nah, negara-negara yang menganut paham komunisme ini antara lain ada Rusia yang dulunya Uni Soviet, ada Cina, ada Korea Utara, dan Kamboja. Nah, terus pertanyaan, Pak, kok Pancasila tidak terkenal? Wah, Pancasila sangat terkenal sekali pada saat itu. Karena apa? Karena Pancasila dapat mengimbangi kedua kekuatan besar ideologi pada saat itu, yaitu liberal dan komunisme. Pancasila ada di tengah-tengahnya. Hal yang terbaik yang ada dalam sebuah ideologi, dan muncullah paham Pancasila atau ideologi Pancasila. Dan itu diakui oleh para tokoh-tokoh yang menganut sistem ideologi liberal maupun komunisme. Ideologi Pancasila ialah suatu ideologi atau gagasan atau cita-cita negara yang bersumber dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila pada Pancasila. Why Pancasila? Why? Pancasila sangatlah istimewa karena ideologi Pancasila hanya ada satu di dunia. Tidak ada sama sekali negara yang
menganut sistem Pancasila selain Indonesia, yaitu menjadi identitas dan karakteristik bangsa Indonesia. Menjadi karakteristik keindonesiaan karena sila-sila dalam Pancasila merupakan kristalisasi dari beberapa nilai-nilai luhur kebudayaan dan falsafah bangsa yang telah ada sejak dahulu kala hingga sampai sekarang masih relevan atau sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang tentu berbeda dengan ideologi-ideologi lainnya di dunia. Bahkan yang perlu kalian ketahui seperti Mao Zedong, Nikita Khrushchev, Nikita Gorbachev, atau tokoh-tokoh komunis lainnya yang mengenal Pancasila pada saat itu merasa terheran-heran dengan apa yang dipaparkan oleh para tokoh-tokoh Indonesia pada saat itu, terutama Soekarno, mengenai paham yang bernama Pancasila. Bahkan mereka-mereka yang menganut ideologi liberal seperti saat dulu ada John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat, terheran-heran dengan ideologi yang kita pakai. Karena apa? Ideologi ini sangat luar biasa sekali dan bahkan orang yang intelektual di dunia Barat, Eropa, maupun Amerika merasa terkesima dengan pola pikirnya masyarakat Indonesia atau para tokoh-tokoh Indonesia untuk menciptakan Pancasila. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara atau bangsa, Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia karena Pancasila disepakati sebagai ideologi nasional dan Pancasila sebagaimana dirumuskan secara definitif dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara garis besar, Pancasila dapat menjembatani keberagaman yang ada di Indonesia, baik suku, budaya, agama, golongan itu dapat dijembatani oleh Pancasila, maka sangat cocok bagi bangsa Indonesia pada saat itu dan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Kegaguman para tokoh dunia kepada ideologi kita yaitu Pancasila itu karena ada dua tipe atau dua jabaran, Pancasila sebagai ideologi nasional dan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Diartikan dulu untuk yang pertama ideologi nasional, yaitu Pancasila berfungsi sebagai tujuan atau cita-cita dari bangsa Indonesia serta sebagai sarana pemersatu bangsa. Nah, ini adalah kegunaan Pancasila di kehidupan kita atau di kehidupan bangsa Indonesia. Sedangkan Pancasila bagi kehidupan internasional atau masyarakat global itu seperti ini, yaitu suatu ideologi harus mampu menghadapi segala bentuk tantangan dan hambatan serta perkembangan dari dalam negeri maupun perkembangan global. Nah, Pancasila ini sangat diakui oleh dunia karena apa? Karena dapat masuk ke dalam setiap ideologi yang ada. Baik ada ideologi komunis, ada ideologi liberal, Pancasila itu ada di tengah-tengah. Bisa menjadi jembatan bagi kedua ideologi. Maka pemerintah dunia saat itu sangat terkagum dengan penjabaran arti dan makna dari Pancasila itu sendiri. Diartikan sebagai ideologi terbuka, yaitu ideologi tersebut membuka terjadinya perkembangan pemikiran baru tanpa harus kehilangan jati diri. Dengan ciri khas nilai yang digali dari kekayaan rohani, moral, budaya masyarakat kita sendiri. Maka dari itu Pancasila sangat luar biasa sekali di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Selanjutnya adalah kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, kedudukan Pancasila bersifat tetap, tidak berubah, namun pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Ideologi Pancasila bersifat aktual, yaitu benar-benar ada, benar-benar nyata, dan yang bersifat dinamis, yaitu tetap sesuai dengan awal dari pembentukan, tujuan, dan isi tetap sama. Antisipatif ya salah satunya dapat menanggulangi hal-hal yang buruk dari ideologi-ideologi yang akan masuk ke Indonesia, serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, iptek, serta perubahan sosial, aspirasi masyarakat, dan sebagainya. Diartikan bahwa Pancasila itu bisa fleksibel masuk ke dalam segala aspek kehidupan di masyarakat di masa sekarang maupun yang masa akan datang. Dan meskipun ideologi terbuka, namun terdapat beberapa larangan yang bertentangan dengan nilai-nilai ideologi Pancasila atau pemikiran-pemikiran lain, seperti komunisme, marxisme, leninisme, liberalisme, pandangan ekstrim, radikalisme, dan lain-lain.
Nah, Pancasila itu membentengi dari ideologi-ideologi yang ada di dunia ini. Agar apa? Agar kehidupan berbangsa dan bernegara kita tetap terjamin dari awal berdirinya negara sampai nanti tujuan kita benar-benar sudah tercapai. Keterbukaan ideologi Pancasila terkandung dalam nilai-nilai. Yang pertama adalah dasar nilai, hakikat kelima sila Pancasila. Yang sila pertama tentang ketuhanan, sila kedua tentang nilai kemanusiaan, sila ketiga tentang nilai persatuan, sila keempat tentang nilai kerakyatan, dan sila kelima tentang nilai keadilan. Berikutnya adalah nilai instrumental, yaitu nilai sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Misalnya dalam Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Presiden, dan lain-lain yang dapat disesuaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi rakyat Indonesia. Maka peraturan yang ada di Indonesia itu harus didasari dari apa? Dari ideologi Pancasila. Selanjutnya adalah nilai praksis, yaitu realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan selanjutnya, realisasinya, adanya penjabaran nilai yang terkembang dan berubah, juga ada perbaikan atau reformasi sesuai dengan perkembangan zaman. Maka ketika ada sebuah peraturan yang berkembang di masa sekarang, yaitu dasarnya adalah Pancasila. Cocok enggak untuk kehidupan kita sehari-hari? Cocok enggak untuk bangsa Indonesia? Ketika itu cocok, maka diubahlah peraturan tersebut atau bisa dibilang diamandemen. Terus Pak, pertanyaannya, amandemen itu apa? Amandemen itu adalah salah satu cara untuk mengubah undang-undang yang ada dalam UUD. Terus gimana caranya itu Pak kalau ada amandemen? Ya dengan sidang paripurna yang dilakukan oleh DPR dan dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah dimensi yang dimiliki Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ada dimensi idealisme, menekankan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Diartikan bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh yang bersumber pada filsafat Pancasila, yang mampu memberikan harapan, optimisme, dan memberikan motivasi para pendukungnya untuk mewujudkan cita-citanya. Kedua adalah dimensi normatif. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Dalam artian, dalam Pancasila terdapat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi, staff fundamental form. Dengan kata lain, Pancasila perlu dijabarkan ke dalam langkah-langkah bersifat operasional. Maka diperlukan norma atau aturan-aturan hukum yang jelas. Yang selanjutnya adalah dimensi realitas, bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Diartikan oleh karena itu, Pancasila harus mampu dijabarkan dalam praktek kehidupan masyarakat secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan penyelenggaraan negara. Disimpulkan bahwa Pancasila itu adalah pedoman hidup kita, setiap kita, atau kita menjadi bangsa Indonesia. Baik kita menjadi rakyat biasa, atau suatu saat kita akan menjadi pejabat pemerintah. Ketika apa yang kita lakukan dan ketika kita melakukan sesuatu dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, kita harus memiliki dasar yaitu Pancasila. Saya rasa pembelajaran bab 1 sudah selesai. Dan hari ini silakan kalian pahami video-video sebelumnya agar kalian ketika nanti ulangan dapat mengerjakan dengan baik. Untuk itu selamat karena bab 1 sudah kita lewati. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, dan selalu mengedepankan kehidupan bersama dalam persatuan. Baik kita berbeda dalam agama, suku, ras, atau golongan, tetapi kita satu, yaitu kita adalah Indonesia. Saya Indonesia, saya Pancasila. Viva Republik Indonesia, merdeka, dan selamat ulang tahun bagi bangsa Indonesia ke-76.
Proklamasi kemerdekaan Indonesia diperingati tadi pagi dan kita wajib harus menjaganya sampai akhir hayat. Merdeka, Viva Republik Indonesia.